Setiap kali kita mencolokkan sesuatu atau menyalakan saklar, kita menggunakan listrik. Listrik tersebut masuk ke rumah kita melalui kabel dari pembangkit listrik di seluruh negeri. Tetapi, bagaimana listrik dapat dihasilkan ya? Dengan memutarnya roda yang disebut turbin, turbin tersebut dapat diputar menggunakan air, angin, ataupun uap. Setiap putaran menggerakkan mesin yang disebut generator, yang kemudian menghasilkan listrik. Tidak percaya? Ayo buktikan dengan membuat turbin sendiri menggunakan lembar origami seperti ini. Untuk melihat cara kerjanya, buatlah, lalu coba tiupkan. Bergerak seperti uap air atau angin saat uap memutar turbin. Air dipanaskan menggunakan bahan bakar seperti gas batu bara atau biofuel atau dengan energi yang dilepaskan dari bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir tidak menghasilkan gas karbon dioksida seperti bahan bakar lainnya, menjadikannya bahan bakar yang hebat untuk menghasilkan listrik karena tidak terlalu merusak planet kita. Energi nuklir juga dapat digunakan untuk mengirim benda ke luar angkasa loh, membantu orang yang sakit dan bahkan membuat Anda tetap aman di rumah sehingga sangat berguna dalam segala hal. Tetapi bagaimana bahan bakar nuklir menghasilkan energinya ya? Mari kita bahas. Ia mengandung jutaan atom kecil. Ketika atom-atom tersebut terpecah, energi panas membentuk aktivitas. Ini disebut fisi. Atom-atom yang baru terbelah itu bertabrakan dengan atom-atom lain sehingga menyebabkan mereka membelah dua. Ini disebut reaksi berantai. Dan semakin banyak atom belah, semakin cepat reaksinya sehingga menghasilkan lebih banyak panas. Apakah Anda mempunyai pop-it? Itu bekerja seperti reaksi berantai mulai dengan satu letupan, lalu letupan lagi hingga semuanya. Bisa secepat apa letupan itu hingga selesai habis? Coba bertandinglah dengan temanmu. Energi nuklir dibuat di pembangkit listrik, di mana fisi terjadi di dalam reaktor. Reaktor mengontrol kecepatan reaksi berantai untuk menghasilkan jumlah panas yang tepat untuk dibutuhkan. Panas yang dilepaskan oleh bahan bakar mendidihkan air, membuat uap yang mengubah turbin menghasilkan listrik yang disalurkan melalui kabel ke rumah kita. Lalu, energi ini dapat siap digunakan kapanpun kita membutuhkannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan detail mengenai energi nuklir, tapi kedengarannya rumit ya. Pada dasarnya, mereka hanya mengubah energi nuklir menjadi energi panas. Energi panas menjadi energi kinetik, dan energi kinetik menjadi listrik. Nah, kalau kayak gini penjelasannya mudah kan? Jika Anda bertanya-tanya, apa karakteristik menara besar yang dapat dilihat di beberapa pembangkit listrik? Secara sederhana, menara digunakan untuk mengurangi suhu air yang mendinginkan beberapa sistem pembangkit. Semua asap putih itu juga keluar dari atas menara pendingin sebenarnya hanya uap panas dan air bersih. Nah, itu dia semua penjelasan dari kelompok 4 mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Gimana? Aman bukan? Mereka dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa emisi gas rumah kaca dan menjaga lingkungan. Sekian dari kelompok 4, sampai bertemu lagi.